Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu semangat meskipun kita belajar dari rumah. Tidak lupa, Ibu selalu mengingatkan supaya kalian selalu menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun saat keluar rumah. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk menemani kalian belajar di rumah, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran berikut ini. Oleh sebab itu, simak video berikut supaya kalian mendapat ilmu dan menjadi anak yang pintar. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah membaca soal cerita, siswa mampu menyelesaikan bentuk operasi hitung yang tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Halo anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar soal cerita operasi hitung campuran. Oleh sebab itu, mari simak video berikut ini dengan baik. Di sini, Ibu berikan beberapa catatan penting yang perlu kalian ingat. Untuk mempelajari tentang soal cerita operasi hitung campuran, maka kalian perlu mengingat beberapa kata atau kalimat untuk membedakan antara kalimat yang melambangkan bilangan positif dan kalimat yang melambangkan bilangan negatif. Sebagai contoh berikut, perlu kalian diingat ya, kalimat yang melambangkan bilangan positif itu ciri-cirinya terdapat 1. Ada kata naik, 2. Ke kanan, 3. Ketinggian, 4. Di atas permukaan laut, 5. Di atas 0 derajat Celcius. Kemudian keenam ada kata maju, ketujuh ada kata ke depan. Jika ada soal cerita terdapat kalimat atau kata yang sudah Ibu sebutkan ini, itu berarti kalimat tersebut melambangkan bilangan positif. Kemudian, bagaimana jika kalimat yang melambangkan bilangan negatif? Maka kata-katanya atau kalimatnya adalah kebalikan dari bilangan positif. Contohnya, kalimat yang melambangkan bilangan negatif di sini terdapat kata turun, ke kiri, ke dalam, di bawah permukaan air laut, di bawah 0 derajat Celcius, mundur, ke belakang. Nah, tentunya kalian tahu perbedaannya. Kalimat yang melambangkan bilangan positif dan kalimat yang melambangkan bilangan negatif. Sekali lagi perlu diingat, jika ada kata naik berarti melambangkan bilangan positif. Tapi jika ada kata turun berarti melambangkan bilangan negatif. Begitu pula ke kanan itu positif, ke kiri negatif.
ada kata ketinggian berarti melambangkan bilangan positif ke dalam bilangan negatif. Kemudian di atas permukaan laut berarti melambangkan positif. Di bawah permukaan air laut berarti bilangan negatif. Di atas 0 derajat Celcius bilangan positif. Di bawah 0 derajat Celcius bilangan negatif. Maju bilangan positif, mundur bilangan negatif. Kemudian ke depan bilangan positif dan ke belakang adalah bilangan negatif. Ini beberapa contoh kata ataupun kalimat yang perlu kalian ingat yang melambangkan bilangan positif dan yang melambangkan bilangan negatif. Sebagai contoh berikut. Contoh untuk bilangan positif. Apabila ada kalimat Budi maju 5 langkah. Di sini ada kata maju. Maju berarti melambangkan bilangan positif. Berarti dilambangkan atau ditulis dengan angka 5 saja. Kemudian suhu udara 6 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Di atas. Berarti melambangkan bilangan positif. Cukup ditulis dengan angka 6 derajat Celcius saja. Kemudian apabila ada soal sebuah pesawat berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut, itu dilambangkan atau ditulis, cukup ditulis 1000 meter. Ketinggian dan di atas. Ketinggian dan di atas. Cukup ditulis angkanya saja. Nah, perbedaannya untuk contoh yang melambangkan bilangan negatif. Budi mundur 5 langkah. Di sini 5-nya tetap ditulis 5. Cuma di sini terdapat kata mundur. Mundur ini mewakili kata yang bernilai negatif. Maka ditulis menjadi negatif 5. Meskipun di soal tulisannya positif atau 5, maka seharusnya ditulisnya negatif 5. Untuk contoh yang kedua, suhu udara 6 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Di bawah. Di bawah adalah kata yang mewakili bilangan negatif. Maka yang tadinya sininya 6 derajat Celciusnya tulisannya positif, maka kalian harus menulisnya menjadi negatif 6 derajat Celcius. Kemudian contoh yang ketiga, seorang penyelam berada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut berarti menandakan atau mewakili bilangan negatif di bawah permukaan air laut. Maka yang tadinya di sini tulisannya 100 meter, maka harus ditulis menjadi negatif 100 meter. Oke anak-anak? Nah, semoga paham ya penjelasan ibu ini. Ini adalah kata kalimat yang perlu kalian ingat dalam mengerjakan soal cerita operasi hitung campuran. Di sini ibu mempunyai contoh soal yang berkaitan dengan soal cerita bilangan campuran. Contoh yang pertama, suhu sebuah desa bulan lalu adalah negatif 5 derajat Celcius pada musim dingin. Suhu desa tersebut naik 21 derajat Celcius. Suhu desa tersebut saat ini adalah, perhatikan,
Suhu sebuah desa bulan lalu negatif 5 derajat. Kita tulis negatif 5 seperti ini. Kemudian suhu desa tersebut naik. Naik adalah mewakili kata dari bilangan positif. Maka di sini 21-nya positif. Maka negatif 5 ditambah 21. Maka hasilnya negatif 5 ditambah 21. Sama halnya kamu berhutang 5, kamu mempunyai tabungan 21. Maka tabungannya bersisa atau hutangnya yang bersisa. Nah, maka 21 ini dikurangi 5 biar mudah. 16. Seperti ini jawabannya. Jadi suhu desa tersebut adalah 16 derajat Celcius. Seperti ini. Kemudian contoh yang kedua. Jika sedang sakit demam hari ini, suhu tubuh Cika 39 derajat Celcius. Kita tulis di sini 39 derajat Celcius. Setelah Cika makan dan minum obat, suhu Cika turun 4 derajat Celcius. Di sini kalian cari kata-kata atau kalimat yang mewakili bilangan positif dan negatif. Kira-kira 4 derajat ini bilangan positif atau negatif? Ternyata di sini ada kata turun. Nah, turun ini mewakili bilangan negatif. Maka 4 di sini adalah 4 negatif. Maka kita tulis 4-nya negatif. Nah, di sini ada 2 tanda yang berbeda. Masih ingat kalian? Jika ada 2 tanda yang berbeda, maka tandanya berubah menjadi negatif. Maka 39 dikurangi 4 adalah 35. Maka jadi suhu Cika setelah mengalami penurunan adalah 35 derajat Celcius. Nah, contoh yang ketiga. Sebuah pesawat terbang berada di ketinggian 1650 meter. Berada di ketinggian 1650 meter. Ketinggian melambangkan bilangan positif. Ketinggian melambangkan bilangan positif. Maka 1650-nya adalah angka positif. Kemudian turun menukik sejauh 200 meter. Turun melambangkan bilangan negatif. Maka di sini 200-nya bernilai negatif. Maka kita tulis di sini negatif 200. Jika pesawat kembali naik sejauh 80 meter, maka ketinggian pesawat sekarang adalah jika pesawat kembali naik. Naik melambangkan bilangan positif.
Maka di sini 80-nya positif. Maka kita cukup menulis 80. Ada 2 tanda yang berbeda, maka harus kita rubah terlebih dahulu. Jika ada 2 tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Maka kita rubah menjadi 1650 dikurangi 200 ditambah 80. Maka 1650 dikurangi 200 yaitu 1450 ditambah 80. Kemudian 1450 ditambah 80 tentunya berapa anak-anak? Ya, pintar, 1530. Jadi ketinggian pesawat terbang sekarang adalah 1530 meter. Begitu ya anak-anak. Jadi intinya kalian cari kata kunci pada masing-masing kalimat ini yang mewakili bilangan positif atau bilangan negatif. Sekian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga video ini sedikit banyak membantu kalian dalam menemani belajar kalian di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.